Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Murdaningsih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Febriliani. Saya dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada malam ini saya akan membuat video berupa presentasi mengenai tax planning. Sebelum memasuki ke materi dalam presentasi, mohon izin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu argumen maupun pendapat saya terkait apa itu tax planning dan mengapa penting tax planning bagi seseorang maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Tax planning itu sendiri merupakan sebuah proses untuk merencanakan maupun mengatur sebuah kewajiban pajak seseorang maupun perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Namun, syaratnya masih harus dalam koridor ketentuan yang masih berlaku. Selain itu juga perusahaan biasanya membutuhkan tax planning ini untuk mengoptimalkan laba ataupun finansial dengan cara mengurangi beban pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga tax planning ini bisa dikatakan adalah sebuah investasi untuk perusahaan karena dengan perencanaan yang baik tentunya perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan, mengurangi resiko-resiko yang ada, dan memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke materi presentasi yang pertama, yaitu pengertian tax planning menurut para ahli. Di sini saya memiliki dua pengertian tax planning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zane. Menurut Zane, tax planning ini adalah tindakan mengefisiensi jumlah pajak atau penstrukturan terkait konsekuensi potensi pajaknya. Jadi, fokusnya adalah mengendalikan setiap transaksi yang terdapat konsekuensi pajak. Yang kedua adalah menurut Nur Hidayat. Perencanaan pajak ini merupakan upaya menekan jumlah kewajiban pajak secara legal. Nah, dapat disimpulkan dari kedua pengertian ini. Yang pertama, menurut Zain, beliau mencari transaksi-transaksi yang memungkinkan terjadinya dampak dari potensi pajak. Lalu yang kedua, dari Nur Hidayat ini, beliau memastikan bahwa tax planning ini harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tax planning ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang berpotensi terkena pajak dengan cara mencari celah yang dapat ditempuh, namun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kira-kira apa aja ya syarat-syarat dari penerapan pajak yang baik sehingga tax planning ini masih dapat dikatakan sebuah tindakan yang legal? Yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pajak. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tax planning ini legal selama kita tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan perencanaan pajak harus didasari oleh peraturan yang jelas, karena dengan tindakan yang melanggar hukum justru akan menimbulkan sanksi administratif maupun tindak pidana. Yang kedua adalah berorientasi pada efisiensi bisnis. Perencanaan pajak yang diterima oleh perusahaan adalah perencanaan yang mendukung dari tujuan perusahaan itu sendiri. Harapannya adalah dengan dijalankannya strategi ini, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak dengan baik tanpa mengganggu proses bisnis yang sudah ada. Sehingga kedepannya proses bisnis ini dapat berjalan lebih efisien tentunya dengan pengelolaan pajak sehingga dapat memberikan dampak baik dalam jangka panjang untuk cash flow maupun pertumbuhan perusahaan. Dan yang ketiga adalah transparansi dan dokumen yang memadai. Setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam perencanaan pajak ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasikan dengan baik dan jelas. Maksudnya adalah perusahaan harus siap untuk menjelaskan apabila suatu hari nanti perusahaan dilakukan pemeriksaan maupun pengawasan oleh otoritas pajak. Perusahaan harus dapat menjelaskan secara logis strategi-strategi perencanaan yang diambil dan dapat menyerahkan maupun memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh otoritas pajak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu terkait tujuan tax planning.
Di sini saya memiliki 3 poin utama dari tujuan tax planning. Yang pertama yaitu mengurangi beban pajak, yang kedua dapat meningkatkan efisiensi keuangan, dan yang ketiga kita juga dapat mengelola resiko keuangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tax planning yang baik bisa mengurangi beban pajak. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi pemerintah ini bisa memberikan insentif maupun kelonggaran dari ketentuan-ketentuan perpajakan untuk kegiatan tertentu. Apa sih? Seperti halnya riset maupun pengembangan. Nah, jadi perusahaan ini tuh didorong oleh pemerintah agar aktif untuk berinovasi, berdaya saing dalam negeri, maupun melakukan kegiatan-kegiatan bersifat pengembangan, dan pemerintah nanti akan memberikan insentif berupa pengurangan dari biaya bruto. Jadi ketika nanti kita menghitung pajak penghasilan, atas biaya-biaya penelitian dan pengembangan ini dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sebelum dikurangi pajak, sehingga pajak yang akan dikenakan atau PKP menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi keuangan. Nah, ini tentunya dampaknya nyambung ya dari yang pertama, yang pengurangan biaya beban pajak. Kenapa? Karena atas dana yang tadi disimpan, maksudnya dana yang ke-save gitu ya, gara-gara beban kita akhirnya bisa dikurangkan. Nah, itu kan otomatis dananya jadi bisa dipakai untuk kegiatan yang lain ya. Nah, tentunya perusahaan bisa menggunakan dana ini atas efisiensi beban pajak ini untuk digunakan di kegiatan aktif lainnya, seperti ekspansi bisnis, pengembangan produk, maupun digunakan untuk peningkatan kesejahteraan perusahaannya. Dan yang ketiga adalah mengelola resiko keuangan. Perusahaan yang tidak memiliki tax planning tentunya akan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sudah merencanakan pajaknya dengan baik. Mengapa demikian? Karena yang pertama, perusahaan akan menghadapi ketidakpastian pajak. Tentunya sangat mungkin terjadi perusahaan akan menghadapi kejutan-kejutan dari pengenaan pajak itu sendiri, karena kita melihat bahwa latar belakang peraturan pajak itu sangat cepat berubah. Nah, dengan perubahan pajak peraturan-peraturan ini, perusahaan bisa saja terkena sanksi administrasi maupun bunga yang akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih tinggi. Yang kedua, aliran kas yang tidak stabil. Nah, seperti yang baru dijelaskan, apabila nih perusahaan menemui kejutan-kejutan kewajiban pajak yang tiba-tiba tinggi dan besar, tentunya akan ada dana-dana yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi keluarkan, dan itu kan akan berdampak ya pada operasional perusahaan, investasi, maupun kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban liabilitasnya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan reputasi perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki itikat baik maupun melanggar peraturan perpajakan, ini akan berdampak pada reputasi di mata publik, investor, maupun mitra bisnis. Baik Ibu dan teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu terkait penerapan dari strategi-strategi tax planning. Oke, yang pertama adalah mengoptimalisasikan potongan pajak dan kredit pajak. Ini contoh penerapannya adalah kita mengeklaim berbagai biaya yang boleh dikurangkan, seperti biaya pendidikan, biaya atas sumbangan maupun donasi, lalu biaya-biaya yang memang sah boleh dikurangkan. Dan kredit pajaknya contohnya atas biaya R&D yang sudah dijelaskan, biaya research and development. Oke, yang kedua adalah pemanfaatan tax incentive. Kita dapat memanfaatkan kebijakan ini berupa mendapat pembebasan apabila kita berinvestasi di perusahaan yang berlokasi di kawasan tertentu, atau saat pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday. Yang ketiga adalah struktur perusahaan dan lokasi. Kita juga bisa membentuk anak perusahaan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah, contohnya Singapura atau Irlandia. Yang keempat adalah penerapan transfer pricing yang tepat. Kita bisa melakukan pengaturan harga jual maupun biaya antar perusahaan dalam satu grup yang sama. Nah, tentunya harus diperhatikan bahwa transfer pricing ini tetap harus didasari oleh peraturan-peraturan yang tepat, karena
Ini merupakan salah satu komponen yang cukup sering diperhatikan dan diteliti apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Ya, jadi demikian Ibu mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.